Sobat Rebahan, kali ini Arena Film mau ngajakin kamu bernostalgia lewat sebuah film animasi ikonik Disney yang berjudul Beauty and the Beast. Film yang dirilis tahun 2017 ini menambah daftar keberhasilan Disney dalam mengadaptasi animasinya ke dalam bentuk live action setelah Cinderella, The Jungle Book, dan Pete's Dragon yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Secara keseluruhan, film ini sama persis dengan animasinya yang dirilis pada tahun 1991. Cuman bedanya kali ini diceritakan dalam format live action yang pastinya lebih seru banget. Tapi seperti biasanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Arena Film makin rajin uploadnya. Dahulu kala di kerajaan Prancis, hiduplah seorang pangeran tampan yang tinggal di sebuah istana megah. Walaupun pangeran ini memiliki segalanya, namun ia sangat egois dan kejam. Suatu malam, pangeran mengadakan pesta besar yang diisi oleh orang-orang hebat. Tiba-tiba di pertengahan acara, seorang wanita tua yang tengah mencari perlindungan dari badai masuk ke dalam istana. Sebagai hadiah, wanita tua itu memberikan mawar merah kepada pangeran. Namun karena jijik dengan penampilan wanita tua itu, sang pangeran tertawa mencemooh pemberiannya dan mengusirnya. Dengan segera, penampilan kuyu wanita tua itu berubah menjadi seorang penyihir cantik dan mempesona. Pangeran mencoba untuk meminta maaf, tetapi karena sang penyihir melihat sudah tidak ada lagi kasih di dalam hati pangeran, ia menghukumnya dengan mengubah pangeran menjadi makhluk yang mengerikan. Dan para pelayan pun diubah menjadi alat perabotan. Sang penyihir pergi meninggalkan kutukan pada istana tersebut. Orang-orang yang tinggal di luar kerajaan dibuatnya lupa dengan istana dan semua orang yang tinggal di dalamnya. Nah, mawar yang tadi dikasih sama penyihir ternyata adalah mawar sihir. Jika pangeran bisa mencintai sesamanya dan cintanya terbalas sebelum kelopak terakhir jatuh, maka mantranya bakal rusak. Tapi kalau tidak, dia akan dikutuk selama-lamanya menjadi binatang yang mengerikan. Bertahun-tahun kemudian di desa Villeneuve, hiduplah seorang gadis cantik bernama Belle. Semua penduduk di desa itu menganggap Belle aneh karena kebiasaannya yang suka menyendiri dan melamun. Minatnya yang besar pada buku juga membuat para warga seringkali mencemoohnya. Belle merasa bosan dengan kehidupan di desanya. Ia percaya bahwa pasti ada kehidupan yang lebih baik daripada tempat di mana ia sekarang tinggal. Sekarang kita beralih ke pria bernama Gaston, seorang mantan tentara arogan yang tergila-gila pada Belle. Ditemani Lifo, kawan baiknya, Gaston menemui Belle dan mencoba merayunya untuk pergi makan malam bersama dengannya. Namun Belle menolaknya mentah-mentah. Kemudian Belle pulang dan menemui ayahnya, Maurice, yang merupakan seorang pembuat kotak musik. Belle menceritakan bagaimana penduduk desa menganggapnya aneh. Dan tentu saja, Maurice tidak setuju akan hal itu. Ia meyakinkan bahwa putrinya berbeda. Dan suatu saat nanti, orang-orang yang mengejeknya pasti akan menirunya. Lalu, pergilah Maurice ke kota lain untuk menjual kotak musiknya. Dan seperti biasa, Belle memintanya untuk kembali dengan membawa bunga mawar. Siang harinya, Belle membaca buku sembari menunggu cuciannya selesai. Ketika melihat seorang anak kecil yang terus memperhatikannya, Belle memanggil anak itu dan mengajarinya membaca buku. Sayangnya, guru dari anak yang tengah diajari Belle membaca tersebut marah. Ia merasa tidak perlu ada kutu buku lain di desa ini. Dibantu dengan ibu-ibu dan beberapa warga desa, dengan teganya cucian Belle dilemparkan ke tanah. Lifo yang melihat kejadian itu langsung melapor kepada Gaston. Dengan segera, Gaston menghampiri Belle untuk memberinya nasihat. Walaupun ujung-ujungnya tetap saja Gaston merayu Belle dan mengajaknya menikah, namun lagi-lagi Belle dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan Gaston. Ia tidak ingin menjadi istri dari pria bodoh yang membosankan itu. Ketika hari menjelang malam, Maurice yang tengah berkendara melalui hutan dengan kudanya, Philip, dikagetkan dengan petir yang menyambar pohon di depannya. Pohon tersebut tumbang dan menghalangi jalan yang akan dilewati Maurice. Dia meminta Philip untuk berbelok menuju jalan lain di mana salju turun
dan membuat keadaan berubah drastis. Lalu tiba-tiba, kawanan serigala mengejar dan hendak menerkam mereka. Saat sedang melarikan diri, gerobak yang ditumpangi Maurice menabrak batu, membuatnya terjatuh dan terpisah dengan Philip. Beruntungnya, Philip datang kembali tepat sebelum para serigala memangsa Maurice. Dan mereka pun berhasil melarikan diri dari para kawanan serigala. Tibalah mereka di depan sebuah kastil yang besar. Maurice meminta Philip untuk menunggunya di depan karena dia akan masuk menemui sang pemilik kastil dan mengucapkan terima kasih. Maurice melewati gerbang lalu memasuki kastil dan bertemu dengan Lumiere, sang tempat lilin, dan Cogsworth, sebuah jam. Setelah menghangatkan diri di perapian, Maurice masuk ke ruang makan dan melihat berbagai hidangan tersaji di atas meja. Ketika bersiap akan menyantap makanan tersebut, ia dibuat terkejut oleh Chip, sang cangkir teh yang bergerak dan berbicara kepadanya. Maurice berlari ketakutan keluar dari kastil dan mulai berkendara sampai dia melewati sebuah taman dan melihat bunga mawar. Dia mencoba memetik satu untuk Belle. Tapi tiba-tiba, Beast muncul tepat di depan Maurice hingga membuatnya terjatuh. Saking takutnya, Philip pun lari dan meninggalkan Maurice. Philip, si kuda setia, rupanya berlari pulang ke desa dan mengisyaratkan kepada Belle bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada Maurice. Lalu Philip membawa Belle kembali ke kastil untuk menolong sang ayah. Sesampainya di sana, Belle mengambil sepotong kayu yang akan digunakan sebagai senjata. Ia mendengarkan suara batuk sang ayah dan segera mengambil lilin antik yang ditemukannya. Belle menemukan Maurice terkurung di ruang bawah tanah. Beast datang. Ia mengatakan bahwa Maurice adalah pencuri mawar dan harus dihukum seumur hidup di penjara bawah tanah. Belle memutuskan untuk menggantikan posisi sang ayah dan tentu saja hal itu langsung ditentang oleh Maurice. Ia kemudian meminta Beast membukakan pintu penjara karena ingin mengucap perpisahan dengan ayahnya. Saat tengah memeluk sang ayah, Belle berbisik bahwa ia berjanji akan kabur dari kastil itu. Lalu dengan segera ia mendorong sang ayah keluar dan menggantikan posisinya di dalam penjara. Beast membawa Maurice keluar dari kastil dan membiarkannya pergi. Lumiere, lilin antik yang dibawa Belle, akhirnya menunjukkan diri. Belle yang ketakutan memukul Lumiere dengan sebuah guci. Saat itu juga datanglah Cogsworth menyapa Belle. Meskipun awalnya ketakutan oleh lilin dan jam yang bisa berbicara, namun Belle memberanikan diri untuk berbaur dengan mereka. Lumiere dan Cogsworth memindahkan Belle ke sebuah kamar yang berada di sayap timur. Di perjalanan, Cogsworth tidak sengaja menyebutkan bahwa Belle boleh pergi kemana saja, asal tidak ke sayap barat. Mereka membawa Belle ke kamar barunya yang terlihat sangat berdebu dan lama tak terurus. Lalu datanglah Plummet, kekasih Lumiere, yang dengan sukarela membersihkan kamar Belle. Di sana, Belle juga bertemu dengan keduanya yang awalnya adalah kepala kastil sebelum kutukan mengubah mereka. Belle juga bertemu dengan Madame de Garderobe, penyanyi opera Italia yang kini menjadi lemari pakaian. Sementara itu, Gaston sedang berada di sebuah bar dengan Livo. Ia nampak sedang meratapi penolakan Belle. Livo dan penduduk desa lainnya mencoba menghibur Gaston dengan bernyanyi secara rinci tentang betapa hebatnya Gaston. Tidak lama kemudian, Maurice datang dengan panik dan meminta pertolongan kepada siapapun yang ada di sana. Ia mulai mengoceh tentang bagaimana Beast mengambil Belle sebagai tawanannya. Namun, orang-orang yang ada di sana malah terbahak dan tidak satu pun mau menolongnya. Gastonlah satu-satunya orang yang menawarkan diri untuk mengikuti Maurice untuk menemukan Beast. Kembali ke kastil. Para perabot menyuruh Beast untuk membujuk Belle agar ia mau makan malam dengannya. Mereka berpikir bahwa Belle lah yang bisa mematahkan kutukan sang penyihir. Dengan terpaksa, Beast mengetuk pintu kamar Belle dan mengajaknya makan malam. Namun Belle menolak. Ia lebih memilih kelaparan daripada harus makan malam bersama orang yang telah mengurungnya. Beast yang marah karena penolakan Belle berjalan kembali ke kamarnya. Ia melihat mawar yang terus menjatuhkan kelopaknya dan mengakibatkan kastil mulai runtuh sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, Belle berencana akan kabur lewat jendela menggunakan tali yang telah dibuatnya. Namun tiba-tiba, datanglah Miss Pot dan Chip yang membawakan Belle secangkir teh. Dengan kelembutan seorang ibu, Miss Pot mengajak Belle pergi ke ruang makan. Sementara itu, Lumiere dan perabot lainnya tengah sibuk menyiapkan makanan untuk Belle.
Ternyata, diam-diam mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang bertujuan untuk membuat Belle betah tinggal di kastil itu. Saat Belle memasuki ruang makan, Lumière dan perabotan lain langsung menyuguhkan pertunjukan menakjubkan yang membuat Belle terpukau. Sherry and we'll provide the rest. Soup du jour, hot dog. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France. Setelah perjamuan makan malam selesai, Belle diam-diam pergi ke sayap barat yang selama ini dirahasiakan darinya. Di sana, Belle menemukan bunga mawar favoritnya yang tertutup kaca. Ketika hendak menyentuh bunga itu, datanglah bis yang berteriak marah menyuruhnya keluar dari sana. Belle yang ketakutan melarikan diri dan membawa Philip pergi keluar dari kastil. Di perjalanan, kawanan serigala mulai menyerangnya. Belle sebisa mungkin melawan mereka dengan sebatang kayu yang ada. Tepat sebelum seekor serigala melompat ke arahnya, bis datang menolong Belle dan menghabisi kawanan serigala itu, sampai tiba-tiba seekor serigala melompat dan menggigit punggungnya. Belle kemudian membawa bis kembali ke kastil dengan bantuan Philip. Maurice memimpin Gaston dan Livo menemukan jalan ke kastil tempat Belle berada. Karena tidak kunjung menemukan jalan yang tepat, Gaston dan Livo menganggap Maurice gila. Ia mengajak Maurice untuk kembali ke Villeneuve. Namun Maurice malah bertanya, kenapa Gaston menawarkan diri untuk membantunya jika ia tidak percaya kepadanya. Karena geram, Gaston akhirnya mengungkapkan bahwa niatnya hanyalah untuk menikahi Belle. Gaston juga mengancam akan menyerahkan Maurice kepada para serigala jika ia terus mengoceh tentang monster. Namun mengingat Maurice adalah ayah dari gadis yang dicintainya, Gaston dengan lembut meminta maaf kepada calon mertuanya. Dan dengan tegas, Maurice mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan izin untuk Gaston menikahi putrinya. Hal itu membuat Gaston marah besar dan memukuli Maurice hingga pingsan. Setelahnya, Gaston pergi meninggalkan Maurice yang telah diikatnya di bawah pohon besar agar bisa jadi santapan para serigala. Kembali ke istana di mana Belle sedang merawat luka bis. Belle membiarkan bis istirahat karena ia terus mengeluh kesakitan. Nyonya Potts dan perabotan lain menceritakan masa lalu sang pangeran. Ia menjelaskan bahwa bis tidak selalu jahat. Setelah ibunya meninggal, ia dibesarkan oleh sang ayah yang menjadikannya kejam dan egois. Setelah kepergian ayahnya, Miss Potts lah yang merawatnya hingga sekarang. Mendengar cerita tersebut, Belle merasa tersentuh dan berjanji akan membebaskan mereka dari kutukan tersebut. Keesokan paginya, Maurice diselamatkan oleh seorang pengemis bernama Agatha. Maurice dibawa ke dalam hutan dan dirawat hingga sembuh. Saat bis sedang berbaring di kasur, Belle membacakannya sebuah buku berjudul Shakespeare yang sudah ia hafal di luar kepala. Mengetahui bahwa Belle gemar membaca, bis kemudian mengajaknya untuk melihat perpustakaan miliknya yang sangat besar. Ia mengatakan bahwa perpustakaan ini bisa menjadi milik Belle sekarang. Hal itu membuat Belle kagum dan senang. Belle mulai luluh dengan bis saat bis menunjukkan sisinya yang ramah dan lembut. Seiring waktu, mereka mulai dekat. Bermain salju, makan malam, dan membaca buku pun mereka lakukan bersama. Bis kemudian menunjukkan Belle sebuah buku yang ia dapatkan dari penyihir. Buku yang bisa membantu siapapun melarikan diri ke sisi dunia manapun. Bis kemudian menaruh tangan Belle di buku dan memintanya untuk memikirkan suatu tempat yang ingin ia kunjungi. Mereka berhasil dibawa ke sebuah rumah tua di Paris. Rumah yang ditinggali Belle semasa kecil. Bis menemukan sebuah topeng dokter yang mengingatkan Belle tentang masa lalunya saat ibunya terkena wabah yang mematikan. Ibunya meminta Maurice, ayah Belle, untuk melindungi Belle dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, para pelayan di istana sedang menyiapkan sebuah pesta dansa untuk Belle dan Bis. Mereka memandikan Bis dan meriasnya agar terlihat sedikit lebih tampan. Saat meriasi Bis, para pelayan mendesaknya untuk segera menyatakan perasaannya kepada Belle. Di sisi lain, Gardrobe mendandani Belle dengan gaun yang sangat indah dan berwarna kuning, ditambah dengan sentuhan magic milik Gardrobe. Keduanya kemudian bertemu di ballroom. Cadenza memainkan lagu untuk mengiringi dansa mereka. Lagu tersebut berjudul Beauty and the Beast. Setelah selesai berdansa, Bis bertanya-tanya kepada Belle apakah mungkin dia bisa bahagia di istana. Tetapi dia balik bertanya, apakah ada yang bisa bahagia jika mereka merasa tidak bebas? Belle mengatakan bahwa ia merindukan ayahnya.
Bis memberinya cermin ajaib yang bisa memperlihatkan keberadaan dan apa yang dilakukan ayah Bele saat ini. Di cermin itu, Bele melihat penduduk desa sedang melecehkan Maurice. Bele menangis saat melihat hal tersebut. Bis tidak tega sehingga ia memberi izin Bele untuk pergi menyelamatkan Maurice. Bis dan para pelayan sedih saat Bele hendak pergi meninggalkan istana. Mereka merasa putus asa karena hari ini bunga mawar akan menjatuhkan kelopak terakhirnya. Yang artinya, kutukan yang diberikan penyihir itu akan berlangsung selamanya. Bis akan tetap menjadi buruk rupa, dan para pelayan akan menjadi benda mati selamanya. Gaston hendak mengirim Maurice ke rumah sakit jiwa. Ia akan memberinya satu kesempatan lagi untuk tinggal di desa jika ia memberi Gaston restu untuk menikahi Bele. Namun Maurice masih menolak. Jadi Gaston tetap mengirimnya pergi. Bele tiba di saat yang tepat dan menghentikan kereta yang mengangkut ayahnya. Bele mengatakan kepada penduduk desa bahwa perkataan ayahnya benar. Dia menunjukkan cermin ajaibnya kepada penduduk desa untuk membuktikan bahwa bis itu ada. Gaston merebut cermin tersebut dan mencoba menakut-nakuti penduduk desa. Ia memengaruhi para warga dan mengatakan bahwa Bele sudah terkena sihir. Kemudian mereka mengurung Bele bersama ayahnya. Gaston mengajak penduduk desa untuk berangkat menuju kastil dan membunuh bis. Para pelayan yang melihat penduduk desa menuju ke kastil segera mencari cara untuk menahan pintu. Tetapi sayangnya penduduk desa berhasil mendobraknya. Di kereta, Bele yang sedang dikurung bersama ayahnya sangat cemas memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada bis. Bele mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tahu kebenaran tentang apa yang terjadi pada ibunya. Ayahnya mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencoba melindungi Bele, namun Bele bisa mengerti perasaan ayahnya. Maurice mencari cara agar ia bisa membuka gemboknya. Bele segera memberikan jepit rambutnya yang panjang dan tajam yang mampu membantu untuk membuka gembok tersebut. Cogsworth pergi untuk memperingatkan bis, tapi dia tetap bersedih dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Lumière kemudian memimpin semua benda kastil untuk bersembunyi. Penduduk desa berhasil masuk ke dalam istana. Livo melihat Potts dan Chip. Livo mengatakan bahwa Potts adalah nenek Chips. Hal itu membuat Potts tersinggung dan langsung menyerang Livo, disusul dengan para pelayan yang lain. Livo ditibani Cadenza. Ia meminta bantuan kepada Gaston untuk menyelamatkannya. Namun Gaston menolak dan malah meninggalkannya untuk pergi mencari keberadaan bis. Bele dan ayahnya berhasil keluar dari kereta tempat di mana mereka dikurung oleh penduduk desa. Maurice mencoba memancing penjaga untuk berbicara dengannya. Bele kemudian berhasil melarikan diri dengan kudanya dan pergi untuk menyelamatkan bis. Para pelayan masih berusaha untuk menyerang penduduk desa. Potts terjatuh saat sedang menyirami penduduk desa dengan teh panasnya. Namun, ia berhasil ditangkap oleh Livo. Potts mengatakan kepada Livo bahwa dia terlalu baik untuk Gaston. Kini, Livo berada di pihak para pelayan karena Gaston yang mengkhianatinya. Kemudian mereka bekerja sama menyerang penduduk desa. Penduduk desa kemudian melarikan diri karena kewalahan bertahan dari serangan para pelayan. Gaston pergi ke atas menara dan ia menemukan bis yang sedang duduk sambil bersedih di luar. Gaston memanas-manasi bis. Ia mengatakan bahwa Bele yang mengirimnya. Ia kemudian menembak bis dari belakang dan membuat bis terjatuh ke atap kastil yang di bawahnya. Tiba-tiba Bele datang dan ia berhasil mengambil anak panah milik Gaston. Bis sangat senang melihat kedatangan Bele, lalu ia segera menghampirinya. Namun, Gaston berhasil mencegah bis dan mulai menyerangnya lagi. Bis mulai emosi. Ia mencekik Gaston dan hendak menjatuhkannya dari atas kastil. Namun ia menahan emosinya dan membiarkannya melarikan diri. Bis menghampiri Bele dan hendak menyatakan perasaannya. Pada saat yang sama, Gaston datang dan menembak bis 2 kali. Karma kemudian datang untuk Gaston. Jembatan tempat ia berdiri akhirnya runtuh dan membuat Gaston terjatuh dan mati. Bis terluka parah. Ia bilang, ini adalah terakhir kalinya ia dapat melihat Bele. Kelopak mawar terakhir akhirnya jatuh. Para pelayan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain sebelum mereka akhirnya menjadi benda mati. Bele menangisi kepergian bis. Ia mengatakan bahwa dia mencintai bis, lalu Bele menciumnya. Agatha melihat kejadian tersebut. Ternyata, Agatha adalah penyihir wanita yang menyamar.
Akhirnya dia mencabut kutukan pangeran dan seisi kastil. Beast kemudian berubah kembali menjadi pangeran yang tampan. Kegelapan kemudian menghilang dan semuanya mulai kembali normal. Lumiere, Cogsworth, Mrs. Potts, Chip, Flamet, Cadenza, dan Gardrop semuanya bangun dan berubah menjadi manusia lagi. Mereka bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai. Para penduduk desa kembali ke istana dan menemukan keluarganya yang hilang di sana. Potts bersatu kembali dengan suaminya dari desa, sementara Cogsworth bersatu kembali dengan istrinya. Film ini berakhir dengan perayaan kembalinya istana yang diadakan di ballroom. Penduduk desa, termasuk Maurice dan Livo, ikut bergabung. Belle dan pangeran berdansa bersama. Gardrop dan Potts bernyanyi, sementara Cadenza memainkan musik. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Yeay! Seneng banget gak sih kalau happy ending gini? Gimana sobat rebahan? Seru banget kan? Besok Arena Film bakal tayangin film-film yang pastinya lebih seru lagi. Makanya nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update dari Arena Film ya. See you!